sekalian, saudara dan saudariku yang berbahagia. Diambil ini belum? Tentunya syukur alhamdulillah kembali kita panjatkan kehadirat Allah. Kita masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan beriman, bertakwa, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita husnul khatimah semua. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita mengambil waktu kurang lebih 10 menit, saudara-saudaraku yang berbahagia, kita kembali bersyukur. Maha besar Allah, maha suci Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini insyaallah sebentar lagi ada saudara kita, sama-sama kita menyaksikan beliau akan bersyahadat. Beliau adalah saudara kita juga nantinya. Jadi saudaraku yang berbahagia, mudah-mudahan nanti beliau di Islam sudah sampai akhir hayat, Pak ya. Jadi nama beliau ini, kami juga ini baru ketemu. Kebetulan beliau selama ini sama Pak Imam. Dan alhamdulillah ini nama beliau Pak Hamle. Beliau ini dari Kristen Protestan. Dari data beliau Kristen Protestan. Kemudian beliau ini pekerjaan sehari-hari, profesi sehari-hari pegawai negeri sipil. Jadi beliau ini PNS. Jadi Pak Hamle, sebelum nanti kita bersyahadat, maka sedikit banyak 2-3 menit saya ingin bertanya-tanya kepada Bapak. Jadi Pak Hamle, bahwa sesungguhnya dalam Islam juga dengan semua agama juga sama dalam Islam. Agama ini bukan permainan, Pak. Jadi agama ini adalah keyakinan. Agama ini adalah pegangan kita. Jadi kalau memang nanti Pak Hamle sudah hijrah ke Islam, maka tolong dipegang erat-erat. Dipegang erat-erat sungguh-sungguh, karena agama ini bukan permainan keluar masuk. Kalau dalam ajaran Islam, kalau sudah Islam kemudian kita keluar lagi namanya murtad. Jadi jangan sampailah, Pak ya. Kemudian sebelum saya bertanya kepada Bapak, maka di dalam Islam itu Pak, bahwa Islam itu adalah agama penyempurna daripada agama-agama sebelumnya, baik Yahudi, Nasrani dan semua agama ahlul kitab. Itu disempurnakan dengan Islam. Maka di dalam Islam itu meyakini adanya kenabian Nabi Musa sebagai pembawa agama Yahudi, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pembawa agama Kristen. Itu diyakini sama Islam, bahwa Nabi Musa, Nabi Isa dan semua nabi yang ada itu adalah utusan Allah. Itu keyakinan Islam dan begitu ajaran kita. Sampai datangnya Islam penyempurna, artinya semua agama-agama sebelumnya harus rujuk, harus kembali kepada Islam sebagaimana hakikat daripada para nabi terdahulu, bagaimana mengembalikan manusia hanya menyembah kepada Allah saja. Sehingga tauhid Islam itu, Allah itu disebut dengan syahadat, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi itu Islam. Jadi dalam Islam tentunya Pak Hamle sudah tahu, tidak ada satu di antara tiga atau tiga ini Tuhan, tidak ada. Islam tidak kenal itu anak, Tuhan Bapa, Roh Kudus, itu Islam tidak kenal. Islam tidak kenal bahwa Tuhan itu bisa berwujud dalam bentuk sapi, berwujud dalam bentuk-bentuk yang lain. Tidak, Islam tidak kenal sama sekali. Sehingga dalam Al-Quran jelas dijelaskan bahwa innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Jadi di dalam Islam, Pak Hamle, bahwa yang disebut dengan orang-orang non-muslim, jadi kalau bahasa kenegaraannya non-muslim, kalau bahasa Islam itu yang disebut dengan orang kafir, yaitu siapa mereka? Yaitu min ahlil kitab, dari golongan ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dengan Nasrani. Kemudian wal musyrikin, yaitu orang-orang yang musyrik. Siapa orang-orang yang musyrik? Dia menyembah selain daripada Allah, yaitu wujud-wujud benda dan sebagainya, seperti majusi api, seperti matahari,
seperti pohon-pohon, sungai-sungai, batu-batu besar. Ini yang disebut dengan orang musyrik dalam Islam. Di mana keberadaan mereka nanti di hari kemudian? Fi jahannam khalidina fiha. Mereka semua ini nanti masuk dalam neraka. Ini keyakinan Islam. Sampai kapan mereka dalam neraka? Khalidina fiha. Selama-lamanya, tidak akan pernah hijrah ke surga lagi. Ini keyakinan Islam. Non-muslim pasti nanti dia kalau tidak rujuk kepada Islam, dia nanti masuk neraka selama-lamanya. Bahkan ayat menjelaskan syarrul bariyah, ulaika hum syarrul bariyah, bahwa non-muslim itu adalah seburuk-buruk makhluk. Kenapa? Karena mereka diciptakan Allah tidak menyembah Allah pada hakikatnya. Kenapa dulu di zaman Nabi Ahlul Kitab itu boleh dimakan sembelihannya? Boleh seorang wanita, boleh seorang laki-laki menikah sama Ahlul Kitab Yahudi dengan Nasrani. Karena pada waktu zaman Nabi sementara dakwah, sementara ingin menyatukan ini agama Ahlul Kitab kepada Islam, maka Islam boleh laki-lakinya menikah dengan Ahlul Kitab. Begitu juga sembelihannya boleh kita makan. Tetapi sesudah Nabi meninggal, maka itu sudah tidak ada karena mereka tidak rujuk kepada Nabi. Dan kenyataannya semua kitab-kitab samawi, kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada mereka sudah dirubah-rubah, perubahannya luar biasa. Termasuk Nasrani sendiri sudah ada yang namanya Tuhan Tritunggal. Artinya tiga di antara satu, atau sebaliknya satu di antara tiga. Sedangkan dalam Islam Allah itu tetap satu dalam wujud yang abadi selama-lamanya. Kemudian Bapakku sekalian yang berbahagia, sehingga Allah menjelaskan inna dina indallahil Islam. Ini yang membuktikan bahwa yang diterima nanti di hari kemudian hanya Islam, tidak ada yang lain. Ini keyakinan Islam, paham? Kemudian daripada itu tentunya nanti masih belajar Pak. Islam ini banyak pilar-pilarnya, banyak asasnya. Jadi utamanya nanti kalau Bapak sudah bersyahadat, utamanya rukun Islam, tolong ditegakkan. Jadi sebentar, salat asar itu salat Bapak yang pertama sesudah Bapak bersyahadat. Jadi nanti bersyahadat itu adalah kewajiban pertama. Kemudian nanti melaksanakan 5 waktu Pak. Jadi mungkin beda nanti sudah di agama sebelumnya, Bapak sudah harus tunaikan salat 5 waktu. Apabila tidak ditunaikan itu berdosa nanti. Jadi jangan sampai dilalaikan, nanti dipelajari lagi. Nanti kita kasih panduannya, buku-bukunya dengan Pak Ustadz, nanti belajar sama beliau lagi, konsultasi lebih baik bagaimana gerakan-gerakannya, bacaan-bacaannya. Kalau memang nanti, makanya paling bagus salat di masjid, nanti dibimbing terus. Kalau memang nanti di rumah bisa nanti minta tulisan-tulisannya bagaimana ruku, bagaimana sujud. Bisa ditaruh di tempat sujudnya boleh untuk sementara sambil nanti dipelajari dan dihafal. Kemudian pahamle nanti setelah itu ada namanya puasa Ramadan 1 bulan, kurang lebih 1 bulan lebih lagi. Itu 30 hari harus puasa Pak. Itu kewajiban, tidak boleh tidak. Walaupun mungkin selama ini Bapak lihat realitanya banyak juga orang Islam tidak sembahyang, banyak juga orang Islam tidak puasa. Tetapi ingat, ketika kewajiban kita lalaikan itu ada dosa di sisi Allah. Jadi tolong ditegakkan. Kemudian zakat fitrah itu 1 tahun 1 kali. Maksudnya apa? Sudah mencari rezeki yang halal, sudah mendapatkan banyak rezeki anugerah dari Allah, disisihkan itu harta-harta yang kotornya. Mungkin kalau agama sebelumnya Bapak ada persepuluhan ya. Kalau Yahudi itu sampai per 20-an. Tapi kalau Islam tidak banyak-banyak Pak, 2,5% saja. Jadi tidak banyak. Kalau Bapak punya pendapatan bulanan, kalau profesi 2 juta berarti hanya kurang lebih 50.000. Kalau 4 juta hanya 100.000. Lebih berat kita kalau ke mall, belanjanya bisa habis Pak ya. Kemudian setelah itu kumpul-kumpul duit, ada kemampuan, apalagi Bapak PNS. Seorang PNS tidak ada sebenarnya tidak bisa naik haji, harus menunaikan haji. Kenapa? Minimal setelah mereka pensiun, ada uang pensiun harus dibawa ke Baitullah. Jadi Bapak numpuk belum pensiun, menabung. Nanti setelah pensiun langsung berangkat, tunaikan ibadah haji. Jadi kemudian yang paling penting lagi Pak, Islam juga mengajarkan bukan hanya dari sisi ibadahnya, bukan dari sisi muamalahnya saja nanti Bapak mencari nafkah, tapi sampai kepada sisi-sisi makanan. Jadi nanti setelah Muslim, apa yang diperintahkan aturan-aturan makanan, Bapak harus tunaikan. Jadi kalau Allah berulang-ulang sampaikan, bahkan bukan untuk orang beriman saja sebenarnya, semua manusia, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyibah, kan begitu. Wahai manusia, ingat,
Semua yang ada di bumi ini, wallazi halaka lakum ma fil ardi jami'a, semua untuk kalian. Tetapi ingat bahwa yang dimakan itu ada syaratnya. Selain pekerjaan kita halal, selain unsurnya juga halal, harus thayyib, harus juga bersih. Jadi lawan daripada thayyiban kalau bahasa Arab, habisan. Habisan itu jangan makan yang kotor, jangan makan yang menjijikkan, jangan makan yang diharamkan dalam Al-Quran. Itu sudah ada Pak ya. Nanti umpamanya sebelumnya mungkin babi, anjing, kelelawar, kodok dan sebagainya, itu Islam sudah haram. Bukan hanya dimakan, bahkan untuk obat sekalipun tidak boleh kita gunakan. Lihat yang terjadi ini, semua manusia sudah takut ini dengan virus corona katanya. Di mana-mana, sampai kita orang Islam juga ini ada imbasnya. Mulai kemarin itu Arab Saudi sudah tidak bisa menerima orang umrah karena salah satu ditakuti Indonesia ini juga, indikasinya Indonesia ini juga karena banyak agama di negara kita, banyak turis wisata bebas, ditakutkan juga nanti orang Indonesia ada bawa virus ke sana. Tapi ini semua kan tanda-tanda kiamat, saudara-saudaraku yang berbahagia. Kita ikuti saja. Jadi Bapak, mulai nanti sebentar sudah syahadat, makanan itu sudah tidak bisa sembarang. Kalau minuman keras semualah. Dan saya yakin agama sebelumnya juga sudah mengajarkan tidak boleh berjudi, tidak boleh minuman-minuman memabukkan, tidak boleh riba, tidak boleh zina, dan perkara-perkara maksiat yang lain harus kita hindari. Kira-kira begitu paham ya? Nah, tentunya masih banyak nanti bisa dipelajari pelan-pelan. Ada waktu, dan yang utama nanti Pak Ustadz hitannya. Sudah hitam Bapak. Alhamdulillah. Berarti beliau ini sudah hitam, berarti persiapannya sudah ada jauh sebelumnya. Hanya biasa memang kalau hitam umur begini, kita pernah sampai 60-70 tahun itu memang luar biasa. Tapi alhamdulillah sudah hitam. Nah, nanti sudah hitam berarti sudah bagus Pak. Tinggal nanti baca Qur'annya. Nah, usahakan target yang paling pertama nanti sesudah masuk Islam harus baca Quran. Nanti dikasih panduannya, nanti belajar sama Pak Ustadz, mulai dari Iqra sampai nanti Al-Quran. Usahakan Pak target. Dan pas bulan Ramadan sudah bisa baca Quran. Itu target. Asal sungguh-sungguh setiap hari pulang dari kantor, sisipkan waktu untuk belajar baca Quran. Karena orang Islam harus baca Quran. Orang Islam yang paling celaka di hari kemudian meninggal tidak tahu baca Quran, buta huruf Al-Quran. Hati-hati. Semua kita harus belajar. Jangan sampai buta huruf Al-Quran. Kemudian sebelum kita syahadat, waktu kita juga terbatas. Saudara-saudaraku ada kesibukan, ada keluarga yang sakit semua. Kita sama-sama menyaksikan. Saya tanya sama Pak Hamle, karena dalam Islam ini Pak, la ikrahu fiddin. Tidak bisa kita paksa orang dalam bentuk akidah pindah ke agama kita. Itu tidak boleh. Islam tidak melarang, sangat-sangat melarang memaksa orang untuk pindah agama, untuk pindah akidah. Maka disaksikan kami semua ini, saya bertanya kepada Pak Hamle, apakah Bapak ini masuk Islam karena ada paksaan, ada suruhan dari pihak-pihak tertentu, atau betul-betul karena keinginan hati, karena hidayah yang Allah berikan? Silahkan dijawab. Keinginan hati, dalam rasa terpanggil. Terpanggil sudah saya bilang. Jadi keikhlasan hati. Alhamdulillah ya. Nanti diikuti saja saya Pak, supaya lebih lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi bersungguh-sungguh bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bersungguh-sungguh bahwa Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah berkabira, alhamdulillah katsira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa halimul karim. Subhana rabbil arsyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
نسألك موجبات الرحمة والعزائم والمغفرة والغنيمة من كل بر وسلامة من كل اسم لا تدع لي ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا حاجة إلا قضيت أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك استقامة الأعمال استقامة في دين الإسلام اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم أمتنا على الإسلام وسنة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم سهدنا في الإسلام اللهم سهدنا في الإسلام يا ربنا لك الحمد خصوصها في إخواننا حمله يا ربنا لك الحمد اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم انصرنا المجاهدين في سبيل الله في كل مكان اللهم انصرنا المجاهدين في سبيل الله في كل مكان اللهم انصرنا المجاهدين إخواننا في فلسطين يا ربنا لك الحمد في كشمير يا ربنا لك الحمد وفي روهينيا يا ربنا لك الحمد وفي أويغور بالصين يا ربنا لك الحمد وفي إخواننا إنديا نودلهي يا ربنا لك الحمد اللهم سعدنا في الإسلام اللهم اجعل مطمئنة آمنة إندونيسيا اللهم اجعل مطمئنة آمنة بلادنا مدينة الفعال يا ربنا لك الحمد وفي بلادنا المسلمين يا ربنا لك الحمد اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم في حر الكلام باللسان لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Paham ya? Ini saudara-saudara semua ini Pak. Ya, silahkan. Alhamdulillah kita sudah menyaksikan proses pengikraran syahadat saudara kita yang masuk Islam bernama Bapak. Kepada jemaah sekalian silakan salam-salaman sebagai tanda keselamatan bagi saudara kita ini dan yang ingin juga berfoto bersama-sama beliau silakan di balik layar spanduk ya spanduk masjid kita ini Berdiri Pak Amle, berdiri. Masjid Nurul Afia Amal Jariah bersama Malaf 2020 mendampingi beliau dan juga syukron jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum kepada para hamba Allah yang sudah menyaksikan perkara ini dan juga sudah berinfak dan bersedekah untuk saudara kita yang